Halo sobat investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Mohon maaf sebelumnya, sudah lama tidak membuat video. Kali ini saya akan sharing informasi tentang beberapa emiten ya yang akan membagikan dividen dengan kumdatnya itu di tanggal 23 sampai 26 ya, di antara tanggal 23 sampai 26. Sebelumnya di tanggal pertengahan Oktober itu sudah ada grup Astra ya, beberapa emiten grup Astra yang sudah membagikan dividen. UNTR, ASI, Astra Agro ya, Astra Grafia, terus ada apa lagi kemarin, SMNT kalau salah, Golden Eagle ya kalau salah. Nah kali ini sama apa saja yang akan bagikan dividen ya, khususnya dividen interim nih. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah Avia ya, perusahaan cat ya, yang membuat cat, Avian. Di mana tahun 2022 ya revenue-nya turun sedikit 1,2%, begitupun profitnya yang sedikit turun ya, sebesar 2,73%. Dan di kuartal 2 ini revenue-nya hampir sama ya, turun hanya 0,8% dibandingkan kuartal 2 tahun lalu, dan profitnya juga turun sedikit saja 0,4% dibandingkan profit di tahun 2022 dan periode yang sama ya, kuartal 2. Nah kalau digabungkan tuh ya, 6 bulan pertama ini ya, dari Januari sampai Juni, itu revenue masih naik ya 2,9% ya, karena kuartal satunya revenue-nya meningkat ya dibandingkan tahun lalu. Dan juga net profitnya naik ya 3,8%. Jadi kalau sampai bulan Juni profitnya masih naik 3,8%. Dan berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 2003 nya, bisa dilihat sini PR-nya itu 19,6 ya. Bisa dibilang rendah ya kalau dibandingkan 3 tahun terakhir, karena 3 tahun terakhir tuh di range 27 sampai dengan 47 nih PR-nya. Tinggi sekali nih ya kalau sampai 47. Karena waktu itu IPO ya, IPO-nya tahun 2020 nih. Jadi biasa kalau saham IPO PR atau PBV biasanya tinggi ya. Dan PBV-nya juga 3,09 ya, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sampai 4 ya. Yang pasti jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2020, tapi ya jangan dibandingkan lah dengan 2020 karena ini baru saja IPO ya tahun 2020. ROE cukup tinggi 15,7 dan hutangnya sedikit ya, DR-nya hanya 0,13. Kalau dilihat secara chart ya, sejak awal IPO ya cenderung turun ya. Jadi all time high-nya itu ya pas hari H IPO ya, di tertinggi di sini ya 970 mungkin ya. Setelah itu belum pernah membuat all time high lagi ya. Nah kalau kita lihat nih, support cukup kuat ya di 565 ini, tembus nih ya di sebulan terakhir ini ya, sejak awal Oktober mungkin ya, tembus dan terus turun ya. Jadi bottomnya belum tahu di mana nih, karena support selanjutnya nggak ada nih. Jadi ya sebaiknya jangan menampung pisau lah gitu ya, karena kita belum tahu. Jadi tunggu saja dia melandai sideways ya, baru mungkin diperhatikan lah gitu ya. Kecuali kalau mau ngincar dividennya sih ya. Nah secara historis ya, dia membagikan dividen ya dari tahun 2021 ya. Jadi 1 tahun setelah IPO dia langsung membagikan dividen dengan dividen DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya 31%, dan di tahun lalu dividen payout ratio-nya 92% ya. Jadi besar banget ya. Jadi tahun lalu tuh dividen yield-nya kira-kira 3,3%-an. Dan biasanya interimnya di bulan Oktober ya, kalau tahun lalu November, dan nanti dividen finalnya di bulan Mei ya. Oke, mungkin tahun depan juga di bulan Mei. Nah, jadi dividen interimnya itu ya akan kumdatnya tanggal 23 Oktober sebesar Rp11. Kalau menggunakan harga penutupan di hari Jumat ya, tanggal 20 Oktober, berarti dividen yieldnya sekitar 2,1% ya. Jadi Rp11 ini adalah 84% dari profit ya selama Januari sampai dengan Juni. Oke, jadi kalau tahun depan bulan Mei mungkin profitnya mirip-mirip ya, seperti kuartal 1 dan kuartal 2, mungkin nanti akan dapat lagi 11% ya. 11% ya. Akan dapat lagi dividen kira-kira Rp11 ya, karena tahun lalu itu dividen payout ratio-nya sampai 92%.
Oke, lanjut. Emiten berikutnya adalah KMDS ya, Kurnia Mitra Duta Sentosa. Ini adalah perusahaan yang memproduksi sirup ya, Monin, merek Monin. Lalu ada kopi ya, Lavazza, dan susu Milk Lab ya. Dan di sini juga dikatakan KMDS juga menyediakan mesin-mesin perlengkapan pabrik. Nah, di tahun lalu ya, sekilas flashback ini revenue naik 35% ya, dan profitnya naik cukup besar ya, 43% dibandingkan 2021. Nah, sedangkan di kuartal 2 ini revenue-nya turun ya, 11%-an dibandingkan kuartal 2 2022, dan juga profitnya turun 11% ya dibandingkan kuartal 2 2022. Dan bisa dilihat juga kuartal 1 juga udah turun ya, 13% ya. Jadi kalau kita lihat total ya dari Januari sampai Juni, revenue-nya turun 4,8% dan profitnya turun 12,7% ya. Jadi cukup banyak profitnya turun ya. Dan bisa lihat sini rasio PER-nya ya 7,71 saat ini, dimana bisa dibilang cukup rendah juga ya kalau dibandingkan historinya. Tapi kayaknya nih ya dia IPO juga di tahun 2020 ya, baru IPO. Dan PBV-nya 1,92 ya, sudah lumayan tinggi nih ya, walaupun masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Dan ROE-nya cukup tinggi nih ya, 24,97%, dan DER-nya bisa dibilang kecil ya, hanya 0,28. Nah, kalau kita lihat di sini guys, kecenderungannya masih turun lah ini ya, cenderungnya masih turun, tapi bisa lihat di sini candlestick-nya udah nggak curam ya, maksudnya kecil-kecil gitu ya, turunnya dengan candlestick yang kecil-kecil. Dan di sini ya lagi di supportnya nih 452 ya. Jadi kalau 452 ini tembus ke bawah ya akan lanjut lah ya ke kisaran 388 sampai dengan 416 ini ya. Oke, oh ya ini tadi ini weekly ya, chart secara weekly. Yang ini chartnya secara daily ya. Bisa dilihat ini ada yang cukup mencolok nih ya, volume naik tinggi ya. Sempat harganya naik tinggi juga, tapi akhirnya di closing turun lagi gitu ya. Jadi bisa lihat di sini volume udah cukup banyak naik ya, tapi harganya di situ-situ aja ya. Apakah ini sedang diakumulasi gitu ya, atau malah kebalikan ya, distribusi ya. Oke, lalu secara historis ya, sejak dia IPO ya di tahun 2020 dia langsung membagikan dividen dengan dividen payout ratio 57%, setahun kemudian 50%, setahun kemudian 59%. Jadi ini kayaknya cukup mudah diprediksi lah, kira-kira dividen payout ratio-nya tahun 2023 juga akan sekitar 50%-an, 50 sampai 60% lah gitu ya. Dan dia juga memberikan dividen interim agak ngacak lah ya, kadang bulan 9 nih, kadang bulan 11, kadang sekarang bulan 10 ya. Tapi kalau dividen finalnya ya sama semua ya di bulan Juni. Nah, dividen interim kali ini kumulatif tanggal 26 Oktober, dividennya Rp15 dengan menggunakan harga saham penutupan di hari Jumat kemarin 462, berarti dividen yield-nya lumayan ya, 3,24%. Ya lumayan, apalagi kalau di hold sampai dengan dapat lagi dividen finalnya ya. Oke, jadi kalau teman-teman mau memprediksi berapa nanti dividen finalnya ya silahkan disimak juga tuh ya laporan keuangan kuartal 3 dan kuartal 4-nya. Terus dilihat lah kira-kira diprediksi dividen payout ratio-nya ya di antara 50 sampai 60%. Oke, kemudian saham berikutnya adalah Boba ya, di mana ini PT Formosa Ingredient Factory ya, yang memproduksi dan mendistribusikan mutiara tapioka atau pink jelly, popping boba dan sebagainya. Dia supplier kemana nih? McD, si Boba, Cinema 21, Excelso, KFC, Hawkwen dan lain-lain ya. Oke. Nah, bisa lihat di sini ya. Di tahun 2022 revenue-nya naik cukup besar 63%, tapi profitnya turun ya 38% ya. Itu kalau dilihat karena operating cost-nya nih ya naik banyak ya. Tahun 2021 hanya 9 miliar, tahun 2022 jadi 22,7 miliar. Nah, bagaimana tahun 2023 ternyata masih kurang bagus ya. Walaupun revenue-nya naik 10%, tapi lagi-lagi profitnya itu turun 50% dibandingkan kuartal 2 tahun 2022. Dan di kuartal 1 juga dia udah turun 56% ya. Jadi ya kalau dari Januari sampai Juni bisa kita lihat ya turun profitnya tuh sekitar 50% ya. Mungkin juga karena
Kalau dibilang boba udah nggak populer, tapi dia revenue-nya naik ya. Jadi ya tadi ya operating cost-nya itu ya yang mesti ditekan gitu ya, dikurangi gitu ya. Nah bisa lihat sini PR-nya udah tinggi banget lah ya, 27,59 ya. Dibandingkan tahun lalu dan 2021 juga udah tinggi banget nih, 27,9, dan PBV-nya 1,22. Masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu ya, tapi PR-nya ini udah terlalu tinggi ya. ROE 4,6% dan bagusnya ya masih ada bagusnya lah, DR-nya kecil ya, 0,16. Dan kalau dilihat ya sejak IPO ini juga turun terus ya, dan sekarang udah sideways ya sejak bulan Mei nih. Ya dia bergerak di antara 135 sampai 164 aja nih ya. Oke, jadi kalau mau spekulatif buy ya beli di sekitar 135 terus jual di 150 160 udah lumayan tuh ya cuannya. Kalau tektokan di batas atas dan batas bawahnya tuh ya. Oke, Boba ini juga rutin membagikan dividen sejak IPO ya, tahun 2021 dividen payout ratio-nya 47%. Tahun 2022 turun ya, hanya 21% ya. Dan kali ini dividen interimnya juga kumdate-nya tanggal 26 Oktober dan dividennya Rp2 saja. Dengan harga closing hari Jumat Rp149, jadi dividennya ya hanya sekitar 1,3% ya. Dan dia biasanya bagi dividen finalnya ini ya bulan Juni ya. Kalau tahun lalu dia bulan Juni, 2022 juga bulan Juni ya. Oke, demikian saja informasi dari saya. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman semua. Untuk yang belum subscribe mungkin bisa di subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi dari channel Investor Data. Sampai jumpa lagi video-video kita. Salam jelata.